Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai HR Scorecard. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Apa itu HR Scorecard? HR Scorecard adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kontribusi Departemen SDM terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. HR Scorecard menghubungkan strategi bisnis dengan metrik SDM untuk memastikan bahwa kegiatan SDM selaras dengan tujuan organisasi. Yang pertama, ruang lingkup HR Scorecard. Tujuan utamanya yaitu 1. Menyelaraskan strategi SDM dengan strategi bisnis. 2. Mengukur efektivitas fungsi SDM secara kuantitatif dan kualitatif. 3. Memberi dasar data untuk pengambilan keputusan SDM. Area yang dicakup yaitu 1. Kapabilitas SDM, kompetensi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. 2. Produktivitas tenaga kerja, output karyawan dibandingkan dengan input atau misalnya biaya. 3. Kepuasan dan keterlibatan karyawan melalui survei, retensi, dan engagement score. 4. Efisiensi proses SDM, rekrutmen, orientasi, penilaian kinerja, dan lain-lain. 5. Kontribusi terhadap strategi bisnis. Seberapa besar SDM mendukung pencapaian KPI organisasi. Yang kedua, kendala umum dalam implementasi HR Scorecard. 1. Kurangnya data yang relevan. Banyak organisasi tidak memiliki sistem pelaporan SDM yang lengkap atau masih mengandalkan manual. 2. Tidak ada integrasi dengan strategi bisnis. SDM sering bekerja secara operasional tanpa memahami tujuan bisnis jangka panjang. 3. Budaya organisasi yang tidak mendukung. Jika manajemen puncak tidak melihat nilai dari pengukuran SDM, HR Scorecard akan dianggap sebagai formalitas belaka. 4. Keterbatasan SDM dan teknologi. Tim HR mungkin tidak memiliki keahlian analitik atau sistem HRIS atau Human Resource Information System yang mendukung. 5. KPI yang kurang tepat atau sulit diukur. Tidak semua indikator mudah diukur, terutama yang bersifat kualitatif seperti engagement atau kepemimpinan. Yang ketiga, analisis. Contoh struktur HR Scorecard. 1. Perspektif atas kapabilitas karyawan. Tujuannya meningkatkan skill tenaga kerja. Indikator kinerjanya KPI, jumlah pelatihan per tahun per karyawan. Targetnya lebih dari 3 pelatihan. 2. Perspektif atas produktivitas SDM. Tujuannya meningkatkan efisiensi kerja. Indikator kinerjanya KPI, revenue per employee, waktu penyelesaian proyek, targetnya plus 10% dari tahun lalu. 3. Perspektif atas keterlibatan karyawan. Tujuannya meningkatkan retensi dan kepuasan kerja. Indikator kinerjanya KPI. Turnover rate, skor kepuasan kerja dari survei, targetnya turnover kurang dari 10%. 4. Perspektif atas efektivitas proses HR. Tujuannya menyederhanakan dan mempercepat proses HR. Indikatornya KPI. Waktu rekrutmen, cost per hire, targetnya kurang dari 30 hari. 5. Perspektif atas kontribusi strategis. Tujuannya dukungan terhadap tujuan organisasi. Indikator kinerjanya KPI, prosentase kontribusi SDM dalam proyek strategis perusahaan. Targetnya lebih dari 80% partisipasi. Yang keempat, rekomendasi strategis untuk HRD. Pertama, selaraskan HR dengan strategi bisnis. 1. Libatkan HR dalam penyusunan rencana strategis perusahaan. 2. Buat peta strategi atau strategi map untuk menggambarkan kontribusi SDM pada setiap tujuan bisnis. Kedua,
Bangun sistem pengukuran berbasis data. 1. Implementasikan HRIS untuk mengelola data karyawan secara digital. 2. Gunakan dashboard KPI untuk memantau indikator secara real time. Ketiga, tingkatkan kolaborasi lintas divisi. HR tidak boleh bekerja sendiri, ajak departemen lain memahami nilai SDM sebagai aset strategis. Keempat, investasi dalam pengembangan SDM. 1. Fokus pada pelatihan berbasis kebutuhan bisnis atau skills gap analysis. 2. Dorong budaya pembelajaran berkelanjutan atau learning culture. Kelima, evaluasi dan komunikasi rutin. 1. Lakukan review HR scorecard tiap kuartal. 2. Sampaikan hasil dan insight kepada manajemen secara transparan. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu HR Scorecard bukan sekadar alat pengukuran, tapi juga kompas strategis. Dengan menggunakannya secara efektif, HRD bisa mengubah perannya dari fungsi administratif menjadi mitra strategis yang mendorong pertumbuhan organisasi. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai HR Scorecard. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu.